Go Cat. Go. Selamat datang di GoCast, Broadcast Your Story. Karena semua isu-isu hangat akan didiskusikan di forum ini bersama saya Asti Lalasati. Untuk para penonton Sobat GoCast di rumah, kali ini kita akan berbicara tentang transparansi dan transformasi tata kelola pariwisata Batam. Bicara soal transparansi dan transformasi akan lebih baik kalau kita bicara soal kondisi existingnya terlebih dahulu. Dan untuk membicarakan soal pariwisata Batam, kita telah ditemani oleh pakarnya tentunya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Pak Bur Alimar. Selamat datang Pak Bur. Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Terima kasih sudah Sehat diundang selalu, Pak? Sehat, alhamdulillah. Nah Pak, kali ini kita akan bicara soal kondisi existing Batam. Ya. Akan banyak sekali forum belak-belakan seperti apa sih kondisi pariwisata Batam dan targetnya bagaimana. Tapi sebelum jauh melangkah kita bicara, saya ada satu tayangan yang akan saya tampilkan bicara soal tentang pariwisata Kota Batam dan harapan dari masyarakat. Go Cat. Go. Batam, sebuah kota industri di Kepulauan Riau, tentunya memiliki beragam potensi untuk terus dikembangkan dari masa ke masa. Sebagai sebuah kota industri, Batam berkembang cukup pesat dari berbagai sektor pembangunan. Salah satunya adalah sektor pariwisata, mengingat Batam termasuk kota yang cukup apik dalam mengemas pariwisatanya dengan berbagai sasaran untuk beragam lapisan masyarakat. Mulai dari wisata kuliner, wisata budaya, MICE tourism, aktivitas dan olahraga serta liburan yang memberikan pengalaman unik dalam menjelajahi kota Batam. Batam termasuk 10 kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Batam sebagai kota metropolitannya Kepri tentu akan berdampak pada wisatawan middle class. Spend of the money di Batam akan lebih tinggi dibandingkan berwisata ke tempat lainnya yang ada di Kepulauan Riau. Jadi harapan kedepannya khususnya Batam menjadi kota wisata yang tidak hanya dinikmati oleh kalangan atas tetapi juga bisa dinikmati kalangan menengah maupun low budget. Seperti apakah target pariwisata Batam saat ini dan seperti apa Go Cat. Go. Nah, tadi kita sudah lihat tayangannya Pak, bagaimana aspirasi masyarakat bilang kalau Batam ini biasanya hanya bisa digapai oleh wisatawan dengan kantong tebal. Bahkan BPS juga merilis 2019 bahwa wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Batam dalam satu hari minimal menghabiskan 5,43 juta. Pertanyaan saya, sebenarnya apakah Batam memang didesain untuk ramahnya hanya ke yang high class, Pak? Ini berat pertanyaan, Pak. Kita jawab aja. Kita bicara dari awal lah, dari sejarah bahwa Batam ini memang dikemas sebagai kota wisata ya. Kota industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Nah, selama ini kita tahunya Batam itu kota industri seperti disampaikan tadi. Yeah. Padahal itu memang pariwisatanya sangat menjanjikan. Kalau dikelola sejak dari dulu memang sekarang pariwisatanya mungkin udah demikian bagus. Tapi itu kita kekeliruan kita ya, bukan kita yang tidak nyalakan siapa-siapa. Kalau dari awal pariwisatanya diangkat mungkin tidak seperti ini Batam sudah mapan seperti Bali mungkin ya. Sekarang yang tahunya Batam itu kota industri, kota perdagangan, alih kapal memang jelas ya. Pariwisatanya ketinggalan. Sekarang 5 tahun terakhir dengan adanya Pak Menteri AY ya. Kali kita bukan muji Pak Menteri yang lama, Pak AY ya. Itu mengangkat pariwisata ini demikian besar, demikian memberi waktu, memberi ruang kepada daerah provinsi yang ada di Indonesia untuk mengembangkan pariwisata. Mereka backup gitu. Nah, salah satunya kotanya Batam. Kalau dulu terkenal dengan Triglitter itu Jakarta, Bali, Batam. Yeah. Tapi kita nggak setuju karena kalau Jakarta itu kan provinsi, Bali itu provinsi. Kenapa Batam? Kepri, pintu masuk
Kepri itu bukan hanya Batam, walaupun kita tahu 70% wisatawan mancanegara itu masuknya dari Batam. Tapi kan ada yang potensial untuk kedepannya, Bintan, Tanjung Pinang, dan mungkin nanti Natuna suatu saat. Natuna saya sudah memberi sebagai tagline ya, destinasi masa depan pariwisata Indonesia. Ini pasti ya. Mungkin bisa mengalahkan Raja Ampat dan lain-lain. Itu karena belum dikelola aja dengan baik. Jaraknya aja yang belum kita atur itu. Makanya kita bicara Batam, oke sih, arahnya memang seperti itu, mais gitu mungkin. Karena memang dari awal desain kota industri ya Pak? Iya, industri. Dari tahun 1970-an kan ada Kepres 41, iya, susun presiden bagaimana memang didesain untuk jadi kota industri. Jadi artinya memang kebanyakan didesain untuk mais tourism, artinya high class Pak. Orang memandang pariwisata waktu itu hanya sekedar sebelah mata ya. Pariwisata taunya waktu itu menyanyi, menari gitu aja, ada event udah sekedar, jadi nggak ada target. Ya udah selesai satu event saat itu mungkin orang puas. Yang menikmati orang lokal ya pulang ke rumah, itu sampai situ. Tapi kalau sekarang kita sudah punya target, mengadakan event berapa wismanya, berapa spend money-nya, berapa bisnisnya, ya berapa hunian hotelnya, okupansi hotelnya dan lain-lain. Itu sampai ke situ. Dulu nggak ada punya target seperti itu. Tapi gitu. indikator untuk kata sukses itu jadi lebih banyak. Banyak harus seperti itu, harus punya target itu. Kalau nggak kita nggak berhasil. Gimana ngukurnya ya? Gitu. Kalau nggak punya target gitu. Kalau melihat sekarang yang Batam tadi terjawab bahwa memang awalnya didesain untuk high class. Kesannya karena memang mais. Tourism yang berkembang. Perlu diketahui Sobat Gokes, MICE ini adalah singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Nah, bicara soal MICE Pak, tampaknya ada pergeseran nih Pak. Benar nggak sih ada transformasi dari yang awalnya MICE Tourism menuju Vacational Tourism? Maksudnya adalah lebih banyak kunjungan wisatawan yang pengen berwisata pure, ingin relaksasi, self-healing, mulai banyak resort di Batam. Bagaimana nih Pak fenomenanya? Apakah memang iya bergeser? Memang awalnya pariwisata Batam itu memang diciptakan, mungkin belum ada konsep begitu jelas ya. Baru mungkin 10 tahun terakhir Menteri Pariwisata membuat salah satu kota mais Indonesia ini 10 kota mais, salah satunya Batam. Karena mungkin melihat dari segi perkembangannya saat itu memang Batam demikian besar perkembangannya. Hanya saja mungkin tidak diiringi dengan fasilitas atau amenitas yang lain. Kalau kota mais itu harus punya ballroom paling tidak menampung 10.000, 5.000 gitu. Ballroom kita ballroom ini kita mau meeting, mau jadi kota mais, tapi ballroomnya cuma cukup 2.000, 3.000 ya, itu seperti itu. Jadi tidak diikuti dengan gerakan, tidak diikuti dengan action gitu. Hanya konsep bagus. Kalau konsep bagus itu dari saya ya. Kita kritik untuk diri kita semua, tapi konsep bagus saya rasa itu mungkin tidak diikuti dengan action. Apalagi menjadikan pariwisata itu nomor 4 kalau kemarin industri perdagangan kapal pariwisata gitu. Jadi nomor 4. Nah, sekarang baru sadar industri anjlok, perdagangan sedikit anjlok, alih kapal sudah disaingi oleh negara lain, maka pariwisata lah andalan kita. Muncul. Tapi kita pelan tak apa-apa. Biar terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Karena kalau memang data PDRB-nya Kota Batam memang industri pengolahan, konstruksi, perdagangan 3 teratas ya, baru jasa lainnya. Tapi pasti ada harapan di mana pariwisata Kota Batam ini bisa menjadi pundi-pundi ekonomi Kepulauan Riau. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, kalau memang Batam pun bisa diversifikasi yang awalnya MICE menjadi Vacational Tourism, nanti kabupaten kota lainnya bagaimana? Kebagian tidak Pak? Ya, menurut saya kita konsep jelas saja. Batam tuh kalau konsep kita memang MICE, MICE ya kota. Mungkin yang keduanya mungkin pilihan sebagai kota kuliner atau bagaimana, karena memang pilihan kulinernya cukup banyak di Batam. Yang lain-lain seperti budaya, adat mungkin serahkan pada daerah lain. Jangan jadi fokus gitu. Fokus, jangan diambil semuanya, semuanya nggak jadi gitu. Nah, ini kan terjadi berulang lagi. Kita harus kemana gitu arah pariwisata Batam? MICE kah? Atau entertain kah? Atau kuliner gitu? Jelas gitu fokus utamanya. Yang lain itu ikutan. Kalau budaya kita harus akui ya, harus Tanjung Pinang lah Ibu, seperti itu. Harus Tanjung Pinang karena ada penyengat di sana sebagai ikonnya dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita kedepannya kita berharap mungkin kepada Bapak Wali Kota yang terpilih nanti 2020 sampai 2024 ya. Ini harus jelas ini konsep pariwisatanya. Kalau enggak ya seperti ini juga Batam, sekedarnya
sekedarnya jalan ya, pariwisata di Batam jalan gitu ya, berlangsung terlaksana dengan baik ya terlaksana, tapi hasil yang didapat itu belum signifikan. Makanya yang jadi masalah sekarang adalah ada di beberapa indikator itu length of stay. Length of stay sejak dulu saya pernah Kepala Dinas Pariwisata Batam juga 2,1, 1,9 sampai 2,1 itu aja. Jadi satu orang itu, satu turis itu paling dia menghabiskan waktu 2 hari gitu. Rata-rata 2 hari. Kita maunya 4 hari. Nah, makanya karena kita tergantung dengan Singapura. Mohon maaf nih. Orang Singapura itu 1 hari 2 hari. Ya. Makanya sekarang kita kejar wisatawannya yang paling lama sekarang, yang paling bagus sekarang adalah India. India itu bisa 4 hari sampai seminggu. Ini kita kejar terus. Sekarang India menempati urutan pariwisata yang ke Kepri yang nomor 4. Nomor 4 sekarang ya. Nah, makanya bukan kita tidak mau Singapura, Singapura 1-2 hari. Tapi India kalau untuk mengejar length of stay. Jadi beberapa hal sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti follow up oleh kita bersama lah. Jadi jangan setengah-setengah mengurus pariwisatanya. Jadi jangan di mimbar pariwisata, tapi tidak diikuti oleh anggaran, tidak diikuti oleh action, strategi, taktik bagaimana mencapai pariwisata itu agar bangkit seperti Bali atau seperti daerah lain gitu. Tapi berarti yang bisa saya simpulkan dari diskusi kali ini adalah Pak Bur berharap pariwisata Kota Batam konsisten pada satu jenis dulu ini. Mais-nya dulu yang kita betul-betul garap sampai matang. Tadi ballroomnya harus ada sekitar 10.000 tadi itu ya. Ada masalah lagi mais. Kalau mais kalau itu nasional mungkin itu tidak masalah, IO nasional masih sanggup. Tapi harus ada IO penanganan mais secara internasional, itu IO-nya harus diakui oleh Badan Pariwisata Internasional gitu. Baru mereka yakin bahwa Batam itu memang kota mais. Tapi kalau untuk nasional, regional saya rasa sudah bagus. Beberapa kementerian bikin acaranya di sini gitu. Internasional kita belum pernah lihat belum pernah gitu aja. Karena yang ballroomnya kalau menghadirkan orang 5.000, ballroom mana? Saya mau tantang aja hotelnya. Jadi jangan pemerintah mengekap, tapi dunia pariwisata, dunia industri juga harus melihat peluang-peluang seperti itu. Tapi kita kembalilah kepada kepada kebijakan masing-masing lah ya. Kita tidak mencampuri, tapi usulan saja dari saya agar fokus. Harus ada prioritas. Kalau mais ya mais, kalau kuliner entertain. Kalau dulu entertain ya, maisnya ketinggalan. Setiap malam hiburan Batam luar biasa. Karaoke ada di mana-mana. Iya, Pak. Karena memang perkembangannya bergeser dari mais dan sekarang lagi banyak kebutuhannya vocational tourism. Juga. Ya, harus ya. Sekarang memang ada beberapa resort yang dibangun di Batam. Memang yang dulu yang pertama dibangun di Batam ini ada beberapa resort di Nongsa ya. Nah, itu memang dari tujuan juga. Tapi kan jauh dari, belum ada atraksinya di sana. Hanya sekedar nginap, bawa ke pantai seperti itu, orang hanya sekedar ini. Tapi kembali sekarang konsep itu, orang ingin tenang, mungkin semenjak lockdown di rumah, stay at home ya. Jadi ingin staycation ya Pak ya. Staycation, jadi ingin menikmati suasana pantai yang berada di Jogja, yang setiap hari melihat gunung, maunya di pantai. Yang biasa di pantai mau lihat gunung ya seperti itu. Ya memang arahnya seperti itu. Cuma kita ingin yang jelas, strateginya itu jelas. Kementerian Pariwisata Ekraf juga staycation, tapi gimana mengarah ke sana itu kita minta arahan. Sampai saat ini belum, mungkin masalahnya masalah pandemi sini lah. Kita lihatlah habis pandemi itu ke 2021 nanti saya yakin pariwisata kita berkembang dengan baik gitu. Baik Pak, karena tadi kita sudah bicara soal bagaimana kedudukan kondisi existing Batam yang memang memberikan posisinya tadi adalah mais tourism dan memang deluxe ya Pak, artinya high class. Jadinya saya pengen membahas lebih lanjut nanti Pak, karena memang Bapak bilang ada ketidakmampuan dari mungkin pelaku usaha tidak bisa menyiapkan ballroom, belum ada IO internasional. Ini bisa jadi bukan tantangan tapi peluang untuk menurunkan trend, bisa jadi di Batam. Bisa jadi Pak? Jadi ya, saya menyampaikan konsep menurut saya dari pengalaman saya bertugas di Batam, 25 tahun, hampir 30 tahun bertugas di Batam. Dia pernah jadi Kepala Dinas Pariwisata Batam juga. Kemudian di Kepri ya, jadi sedikit tahulah ya, cuma nggak ingin mencampuri terlalu banyak. Tapi kalau diperlukan konsep, kita ingin bantu ya kita siapkan gitu. Karena pariwisata itu gampang sebetulnya. Bicara destinasi 3A, bicara promosi bus ya, branding, advertising, selling. Bicara destinasi, atraksi, amenitas, apalagi amenitas dan aksesibilitas ya.
Bicara apa lagi? Bagi SDM ada 3S, Smart, Speed, Solid. Ya, kita sudah punya konsep seperti itu. Tapi kalau mau berbagi ilmu kita Bagaimana jauh implementasinya nanti akan kita bahas Sobat Gokes di segmen kedua. Nanti akan ada pembicara lainnya bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep yang luar biasa tadi ya Pak Pur ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Gokes, Broadcast Your Story. Go.